Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi kasihkan di Telegram, ternyata adik-adik sudah pada nunggu di sini. Ya, mohon maaf. Apa namanya? Ini juga saya sudah upload, tapi tidak tahu kenapa, mungkin tercancel kali ya. Baik, kita langsung saja. Sudah 52 orang, tinggal 2 orang, nanti dia ini saja. Apa namanya? Ikut lihat di videonya saja. Assalamualaikum. Baik, kita akan bahas tentang resiko dan hazard dalam setiap tahapan asuhan keperawatan. Ini terlihat tak sharingnya? Lihat. Oke, jadi kalau kita bicara tentang asuhan keperawatan, tentu kita tidak akan terlepas dari yang namanya pengkajian, kemudian penetapan diagnosa, kemudian implementasi dan juga evaluasi. Kayak adik-adik sendiri tentu sudah belajar ya tentang pengkajian sampai evaluasi. Ya. Sebelum kita lanjut untuk pengkajian, biasanya bagaimana cara yang kalian lakukan? Yang kalian sudah pelajari, cara pengkajian seperti apa? Silakan, ada yang mau komentar? Bagaimana cara mengkaji? Bagaimana untuk kemudian bisa mendapatkan data objektif dan subjektif? Ada yang bisa sampaikan? Nah, kita, Abdiram, bagaimana caranya mengkaji dalam keperawatan yang sudah kita pelajari di semester ini dan juga semester sebelumnya? Oh iya, Nurse. Kalau data objektif itu, Nurse, data itu Nurse dibagi jadi 2, data objektif sama data subjektif. Bedanya itu, Nurse, yang satunya itu yang dibicarakan sama pasien, kayak keluhannya pasien, Nurse. Gitu. Terus kalau misalnya yang satunya itu yang perawat sendiri lihat, Nurse, yang gitu. Yang perawat langsung kaji seperti itu, bukan berdasarkan pengakuannya pasien. Itu data objektif ya. Oke, kalau perawat mengkaji pasien, bagaimana caranya? Nakita. Abiram sudah, sekarang Nakita. Iya, Nurse. Bagaimana cara mengkaji yang langsung didapatkan oleh ini perawat? Dikajinya, Nurse, dianalisa datanya, Nurse, baik data subjektif dan data Sebelum objektifnya. analisa, kita kan harus mengkaji dulu apa yang kita kaji. Misalnya, sebutkan sendiri bagian yang mana yang kita mau kaji. Coba, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan data objektif? Data objektif itu dilihat seperti diperoleh suatu pengukuran melalui pemeriksaannya, Nurse, seperti pengamatan, misalnya suhu tubuh, tekanan darah, serta bagaimana kondisi pasien, Nurse, secara terlihat, kayak cara jalannya atau penampakan warna kulitnya yang abnormal, Nurse. Oke, pada saat lanjut lagi, nah kita ke Andi Nurizki ya. Misalnya kita mau mengkaji suhu tubuhnya Andi Nurizki. Bagaimana cara mengkaji suhu tubuh? Prosedurnya? Sudah pernah ya mengkaji suhu tubuh ya? Sudah ada skillnya, betul enggak? Di keperawatan dasar. Kalian sudah belajar keperawatan dasar ya? Iya, Nurse, sudah, Nurse. Oke. Bagaimana cara mengukur suhu tubuh atau mengkaji suhu tubuh? Andi Nurizki. Eva, tolong catat namanya yang saya sebut-sebut, namanya yang saya minta menjawab pertanyaan saya. Andi Nurizki, silakan. Bagaimana cara mengkaji suhu tubuh atau mengukur suhu tubuh? Ya, Nars. Jadi pertama, Nars, sebelum kita melakukan
melakukan pengkajian terhadap pasien. Pertama-tama itu ada dulu tahap prainteraksi nurse, di mana kita menyiapkan apa-apa yang perlu kita bawa nanti pada saat akan melakukan pemeriksaan pada pasien nurse. Terus pada saat kita datang ke pasien nurse, pertama-tama kita memperkenalkan diri dulu, lalu jangan lupa kita memberikan informasi mengenai tindakan yang akan kita berikan kepada pasien nurse, terus mempertanyakan, meminta persetujuan pasien nurse. Setelah itu, baru kita melakukan pemeriksaan suhu tubuh nurse, bisa melalui oral, rektal, ataupun lewat aksila nurse. Setelah itu nurse baru kalau sudah hasil suhu tubuhnya keluar, jangan lupa untuk menanyakan kembali bagaimana yang pasien rasakan. Lalu apabila pasien ingin bertanya, dipersilakan nurse. Setelah itu evaluasi nurse. Oke. Kurang lebih nurse. Lanjut Desi. Desi ini kan tadi Andi Nurisi kan sebut bahwa ada fase prainteraksi di mana kita siapkan peralatan, ya. Desi kira-kira bisa melihat nggak pada saat mempersiapkan peralatan atau pada saat memberikan informasi kepada pasien tentang prosedurnya, ataupun bahkan pada saat mengukur suhu tubuh itu sendiri melalui oral, rektal, ataupun aksila, kira-kira ada nggak resiko ataupun hazard yang mungkin terjadi pada saat proses tersebut? Desi, silakan menjawab. Desi mendengar enggak? Kalau Desi belum bisa menjawab, saya ke Yulianti. Ya, Desi, silakan. Diulang pertanyaan tadi, Nus, putus-putus, Nar. Oke, kalau putus-putus saya pindah ke Desi ya. Ke Yulianti ya. Yulianti mendengar enggak tadi pertanyaan saya? Pada saat kita mempersiapkan peralatan atau memberi informasi atau bahkan mengukur suhu, kira-kira apa resiko dan hazard yang mungkin didapatkan oleh seorang perawat, termasuk juga mungkin didapatkan oleh pasien dari proses pengkajian mengukur suhu tubuh tadi? Saya, Nurse. Ya, Yulianti. Yulianti atau Desi, terserah yang mana yang bisa jawab. Sudah. Desi sudah jelas ya? Bisa jawab Desi dulu atau disempurnakan sama Yulianti? Sudah kedengaran, Nurse, pertanyaannya. Oke, silakan jawab. Kalau menurut saya, Nurse, itu untuk untuk melakukan tindakan pengecekan suhu kepada pasien itu bisa juga terjadi resiko hazard, Nurse, karena itu karena berpotensi juga, Nurse, karena kan kalau pengukuran suhu, apalagi pada bagian rektal itu kan kita harus bersihkan terlebih dahulu agar ketika digunakan lagi oleh pasien lain itu dalam keadaan sudah bersih atau steril, Nurse. Oke, jadi resikonya salah satunya kalau kita tidak menerapkan prosedur membersihkan lebih dahulu atau mendisinfektan alat yang digunakan, atau cara itu tidak benar, itu resiko dan hazardnya diantaranya adalah penyakit berjangkit ya. Oke, Yulianti, apa lagi? Ada lagi enggak yang lain resiko dan hazard yang mungkin terjadi? Jadi dua pihak ya, baik itu perawat maupun pasien bisa tertular dua-dua ya kalau tidak menuruti prosedur cuci tangan, membersihkan disinfektan dan seterusnya. Oke, Yulianti bisa jawab yang lain enggak? Gimana Yulianti? Dirimu mendengar saya? Iya, Nurse. Nah, silakan menjawab. Hilang Yulianti. Nur Aziza dengar saya tadi pertanyaannya?
Iya, Nurse. Iya, ada lagi nggak resiko atau hazard yang mungkin terjadi pada saat melakukan pengkajian, khususnya mengkaji suhu tubuh? Hilang lagi dia. Siapa yang hilang? Saya rasa tadi hampir sama aja, jangan Desi, Nurse. Ya, cari yang lain, jangan yang sama. Contohnya, contoh resiko. Kalau yang tadi yang disebutkan sama Desi kan penyakit berjangkit ya, dengan prosedur misalnya rektal ya. Oke, yang lain lagi ada enggak? Resiko yang lain pada saat itu. Saya nurse. Siapa itu? Saya Krismayanti nurse. Oh iya, silakan Krismayanti. Misalnya nurse pada saat pengukuran suhu di daerah rektal, terus perawat tidak terlalu menjelaskan secara detail kepada klien, dan pada saat melakukan tindakan klien meraman. Halo, Krismayanti, saya yang jelek jaringannya ya, atau yang lain juga bisa dengar nggak, Krismayanti? Pada saat melakukan... Tidak kedengaran suara aku, nurse. Ini sudah jelas nih. Nih, pada saat melakukan ini pemeriksaan secara rektal, apalagi kita mau lanjutkan? Krisma. Pada saat melakukan pemeriksaan secara rektal, nurse, perawat tidak terlalu menjelaskan secara detail kepada pasien, nurse, sehingga pada saat melakukan tindakan pasien merasakan ketidaknyamanan, nurse. Oke, itu juga bisa jadi resiko, dan mungkin juga kalau misalnya dia tidak nyaman, mungkin dia kalau responnya mungkin misalnya dia rasa sakit, responnya bisa-bisa dia pukul perawat ya. Itu juga salah satu resiko dan hazard ya. Oke. Itu untuk pengkajian, lumayan lah, sudah ada 5 orang yang menjawab. Sekarang masuk rencana. Bagaimana cara menyusun rencana asuhan keperawatan yang kalian pahami? Tadi sudah ada Nikita dan seterusnya. Nah, kita ya sekarang Eva, bagaimana cara menyusun rencana asuhan keperawatan, Eva? Eva Febrianti. Mendengar nggak, Eva? Ya, nurse. Ya. Cara menyusun askepnya itu dengan melakukan pengkajian dulu, nurse. Ya, sudah melakukan pengkajian. Anamnesis begitu, nurse. Kemudian pengkajian fisik. Oke. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan jika diperlukan, nurse. Oke, terus kan misalnya kita sudah dapat data nih, kita sudah pengkajian kan, terus bagaimana caranya menyusun renpra tadi? Proses yang kita jalani pada saat menyusun renpra itu apa saja? Kita duduk tenang. Ya, Risna, oke. Nah, jadi sebelum perencanaan itu kita harus tentukan dulu diagnosisnya, nurse. Dari diagnosisnya kita tentukan outcome kriteria hasil yang diinginkan. Terus kita lakukan. Oke, Risna, tidak kedengaran suara tak? Kayaknya kita mute. Risna, jadi kita menentukan outcome ya. Bagaimana prosesnya itu? Dengan gerakan apa kemudian kita bisa menentukan outcome? Dari diagnosa utamanya, nurse, kita lihat diagnosa utamanya dulu, yang mana yang perlu kita tangani terlebih dahulu, baru kita cari outcome-nya, nurse. Oke, jadi proses itu misalnya kita di rumah sakit sekarang, atau ada di puskesmas, atau ada di masyarakat, kalau dia perawat kesehatan masyarakat, kan dia sudah ambil data nih ya, dia sudah ambil data, sudah dapat datanya. Kira-kira gerakan apa atau proses apa yang dilakukan untuk menuju ke penetapan diagnosa dan rencana asuhan keperawatan itu? Dia dudukkah, dia berdirikah, dia berpikirkah, dia mengumpulkan
lembaran-lembaran data kah atau seperti apa? Coba kita uraikan bagaimana bayangan tak terkait menyusun rencana asuhan keperawatan ini, tahapan-tahapannya. Yang ada dalam pikiran tak lah selama ini. Pengelolaan data mungkin dulu, Nars. Iya, berarti dalam proses pengelolaan data berarti yang kita optimalkan adalah pikiran kita ya? Iya, Nars. Otak kita. Oke, apalagi? Organ apalagi yang kita pakai pada saat menyusun pengelolaan data itu? Organ yang dipakai. Tangan kita untuk menuliskan data-data mungkin ya. Kemudian, mungkin ada kertas atau lembaran untuk menyusun data-data tersebut ya. Kemudian apalagi kira-kira yang kita lakukan pada saat memproses ini data-data? Ada yang bisa tambahkan selain Risna? Apalagi yang kita lakukan nih menuju terbentuknya rencana asuhan keperawatan yang kita inginkan. Jadi bayangannya kita sudah ambil data nih di pasien. Terus kita duduk ya menyusun data-data itu dan memutuskan diagnosa yang apa yang kita akan pilih untuk kita tentukan rencananya ya. Kira-kira kalau kita perawat itu yang dia lakukan dengan cara duduk kah, berdiri kah, atau seperti apa? Dan ketika dia dalam posisi sedang menyusun asuhan keperawatan, rencana asuhan keperawatan tersebut, resiko apa yang timbul pada saat itu? Atau hazard apa yang mungkin ada pada saat dia sedang melakukan proses menuju penyusunan rencana asuhan keperawatan? Ada yang bisa jawab setelah Risna? Bisa saya tambahkan, Nars? Boleh, silakan. Resikonya itu misalnya kita dari pasien terus lupa cuci tangan, bisa beresiko ke nosokomial, Nars, di pasien. Oke, bagus sekali Risna. Ada lagi enggak? Penyakit berjangkit lagi ya. Oke, ada lagi enggak? Yang lain? Yulianti atau Nur Maulida mau menjawab? Ya, Nars, saya Nars. Ya, Nur Maulida atau Yulianti, silakan jawab. Tadi Nars yang dilakukan perawat itu setelah itu menurut saya Nars melakukan pemeriksaan fisik, baik itu palpasi, auskultasi, perfusi dan sebagainya. Menurut saya Nars, hal yang hazard yang dapat terjadi itu Nars, misalnya Nars, seorang perawat itu sedang melakukan pemeriksaan fisik pada bagian auskultasi Nars, itu stetoskopnya Nars harus menggunakan pribadi atau stetoskop yang higienis Nars, supaya itu kumannya Nars tidak terjangkit ke perawat Nars. Oke, berarti itu masuk pada resiko dan hazard pada saat proses pengkajian ya, Nur Maulida. Oke. Oke. Yulianti bisa jawab yang ini enggak pada saat proses penyusunan rencana asuhan keperawatan? Iya, Nurs. Hal yang bisa terjadi Nurs pada saat mendiagnosis keperawatan itu Nurs, salah mendiagnosa keperawatan Nurs. Nah, oke. Yang bisa berdampak juga pada pasien ya. Ya, oke, salah menginterpretasi data ya. Itu bisa masuk dalam resiko dan hazard. Oke, termasuk juga sebenarnya itu bisa memberikan resiko tersendiri kepada perawat ketika dia menyadari kesalahannya ya. Ya, bisa-bisa menjadi tekanan mental tersendiri pada perawat. Aduh, kenapa saya salah memutuskan ya, gitu ya. Kenapa saya salah melakukan ini? Itu juga bisa menjadi tekanan mental atau resiko dan hazard yang mungkin ada pada proses penyusunan rencana keperawatan. Oke, ada lagi yang lain? Nur Azizah mungkin mau berkomentar terkait
penyusunan rencana asuhan keperawatan, apakah ada resiko dan hazard yang lain selain yang disebutkan sama Risma dan Yulianti? Menurut saya, Nurse, risiko hazard yang bisa terjadi itu, Nurse, kalau misalnya kan perawat selalu dituntut untuk mengerjakan sesuatu dengan cepat, Nurse. Jadi kadang perawat dalam duduk tidak dalam posisi yang benar, Nurse, dalam menulis diagnosanya. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Siapa lagi nih? Saya absen saja satu-satu. Hairunisa. Hairunisa ada lagi? Contoh resiko dan hazard pada saat kita melakukan rencana asuhan keperawatan, menyusun rencana asuhan keperawatan. Hairunisa atau Nova atau Revi. Rosanti. Saya, Nurse. Oke, Hairunisa, silakan. Dari pendapat saya, Nurse, mungkin kurangnya informasi atau data yang diberikan keluarga pasien, seperti misalnya menyembunyikan suatu hal sehingga perawat akan salah memberikan tindakan keperawatan yang membahayakan pasien, Nurse. Oke, jadi mungkin tepatnya ini masuk di pengkajian ya, tapi bisa berdampak pada penyusunan rencana asuhan keperawatan. Di data diberikan tidak benar ya. Nah, maka memang yang bisa kita lakukan pada saat ini adalah untuk mencegah terjadinya risiko dan hazard pada proses penetapan diagnosa adalah mengklarifikasi data kembali. Oke, Hairunisa, apalagi siapa lagi tadi yang saya sebut namanya? Nova ya? Nova belum komentar ya? Nova, Merli, Revi, silakan. Masih ada lagi enggak? Yang bisa kalian sebutkan terkait resiko dan hazard pada saat penyusunan rencana asuhan keperawatan. Merlianti, Nova, Revi, Rosanti. Ini pada diam semua. Siapa lagi? Leni, Ihwanul. Ya, Nurse. Ya. Untuk risiko yang dihadapi ketika tahapan asuhan keperawatan, contohnya itu terjadi hazard mental, Nurse, ketika situasi serba cepat dan darurat sehingga dalam menentukan proses asuhan keperawatannya itu, Nurse, terhambat. Oke, bolehlah. Ada lagi? Yang lain? Saya, Nurse. Ya. Siapa itu yang berbicara? Leni, Nurse. Leni, silakan Leni. Pada penyusunan keperawatan, Nurse, kadang-kadang kalau sudah periksa pasien, kadang-kadang perawat lupa untuk membuka handscoon-nya, Nurse. Jadi untuk buru-buru menyusun keperawatan. Nah, betul sekali itu. Sering itu terjadi. Ada lagi yang lain? Revi, Nova, Rosanti, Berlian, Jantiara, Rahmianti, Aziza, Agnes, Elwinda, Kamlia. Silakan. Mumpung saya beri kesempatan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke saat implementasi. Reski, Herlina, Putri, apa prosedur implementasi atau intervensi keperawatan yang kalian tahu persis, yang sudah kalian pelajari? Reski Novaliza, Herlina, Putri, Reski Dwi Karmila, menjawab. Saya, Nurse. Ya, silakan. Kalau intervensi yang sering saya baca itu, Nurse, kepada pasien itu, misalnya kalau misalnya pasiennya sesak nafas, kita bantu posisinya pasien ke dalam posisi yang lebih nyaman atau bisa dibilang sandar ke sandaran tempat tidur.
Oke, resiko dan hazard pada saat memposisikan pasien itu apa? Bisa saja nurse perawat yang memposisikan itu tuh salah posisi juga nurse, misalnya tidak pas di posisi kakinya, misalnya tegangi kakinya, bisa jadi nanti hazardnya misalnya kakinya lemah, cepat capek. Ya, sakit pinggang ya, encok dan seterusnya. Oke, bagus sekali. Agnes, Elwinda, ada contoh intervensi lain enggak yang akhirnya bisa jadi resiko dan hazard bagi perawat? Sorry. Perawat. Agnes, Elwinda, Putri Arum, Reski Dwi Kamila. Ya, silakan. Siapa itu yang mau berkomentar? Elwinda, Nars. Ya, silakan Elwinda. Kalau menurut saya, Nars, biasanya saat implementasi ke pasien, itu ada keluarga pasien dan juga pasien itu bersifat acu tak acu, Nars. Oke. Terus? Berdampak pada hasil implementasinya. Nanti mengimplementasikan tindakan ke pasien. Karena pasiennya acu tak acu. Tuh dulu, kenapa ini yang menyala tanda perbincangan ini Ihwanul ya? Kenapa saya tidak lihat Elwinda? Tapi terdengar di suaraku, Nars. Ya, terdengar. Di mana kita? Keberadaan tak? Oke. Jadi acu tak acu, terus apa tadi Elwinda? Menurut saya itu Nars. Kalau tadi yang saya tanyakan yang intervensi, contoh intervensi yang ada yang akhirnya bisa ada hazard atau resiko di dalamnya. Kalau yang tadi bertanya kemudian salah interpretasi, itu kan masuk dalam proses pengkajian ya dan perumusan rencana ya. Oh, tapi mungkin maksudnya Elwinda ini karena dia sudah salah perencanaan, jadi salah intervensi begitu ya? Elwinda ya? Itu yang kita maksud? Iya, Nars. Oke, bolehlah. Siapa lagi? Herlina, contoh intervensi. Saya mintanya contoh intervensinya ya, yang kayak tadi yang disebut sama siapa tadi itu? Reski Novaliza ya. Nah, itu yang sebut misalnya memposisikan, tapi perawatnya salah posisi. Coba Aziza, Kamlia, Krismayanti, Ayosa, bisa berikan saya contoh? Nur Inaya, Andi Fitri, Dodi. Saya Nurs. Ya, silakan. Saya Novanus mau yang intervensi yang saya tahu tentang perawatan tuh yang memindahkan pasien, mobilisasi pasien. Oke. Mungkin ada pada saat melakukan intervensi itu pasiennya sedang mungkin terbaring dan mungkin akan diangkat ke bed lainnya. Kalau semisal pas perawatnya itu salah dalam posisi Oke, mirip ya dengan Elwinda tadi ya. Oke, sebenarnya ada hazard yang lain yang mungkin bisa ditemukan pada saat memposisikan pasien. Misalnya di tempat tidur klien itu, atau misalnya saat kita ingin pindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda atau ke kursi dan seterusnya, mungkin ada benda-benda yang bisa mencederai bagian-bagian tubuhnya pasien ataupun juga bahkan perawat. Itu juga bisa selain posisi atau body mekanik yang tidak benar dari perawat, sebenarnya juga ada resiko cedera yang lain yang mungkin bisa terjadi pada saat kita memposisikan pasien. Oke, kalau untuk evaluasi, kira-kira resiko dan hazard apa yang mungkin timbul? Atau mungkin pertanyaan awalnya, bagaimana sih melakukan evaluasi dalam asuhan keperawatan? Rostika, Hilwa, Desi, Wahdania,
berikan saya contoh bagaimana perawat melakukan proses evaluasi asuhan keperawatan. Siti Irmawati juga bisa. Nerlan Putri, Sulfitra. Ini saya absen semua supaya saya yakin semuanya pada mengikuti kuliah nih. Siti Hajariani, bisa berikan saya contoh melakukan evaluasi asuhan keperawatan. Kalau yang saya sebutkan tidak bisa menjawab, yang bisa menjawab juga tidak apa-apa. Yang meskipun sudah menjawab tadi, silakan. Bagaimana sih Bisa melakukan evaluasi? Risna, ya, silakan Risna. Itu Nurse, ya kalau saya mau jawab yang bagian resiko hazardnya, Nurse, bisa? Ya, silakan. Kesalahan hasilnya, Nurse, dari intervensi. Oke. Jadi salah intervensi akhirnya salah hasil juga kan? Begitu maksudnya? Iya, Nurse. Oke, ada lagi yang lain yang lebih spesifik? Contoh, kalau pada saat melakukan evaluasi, perawat tuh ngapain sebenarnya? Bagaimana cara perawat melakukan evaluasi asuhan keperawatan? Ada yang bisa jawab? Saya, Nurse. Ya, Siti Hajariani, silakan. Kalau untuk melakukan evaluasi itu, Nurse, kita tanya dulu bagaimana perasaannya setelah dilakukan tindakan. Oke. Itu evaluasi yang bersifat subjektif. Terus ada lagi yang bersifat objektif, itu bisa kita tanyakan dengan cara kalau Bapak tidak merasa kesakitan lagi, silahkan diangkat tangan kanannya. Begitu, Nurse. Oke. Setelah itu, ya, lanjut. Bisa juga dilakukan tindakan rencana lanjutan, Nurse, bila ada rencana lanjutannya. Oke. Kalau misalnya kita sudah untuk intervensi masalah demam misalnya ya, kita sudah berikan kompres ya. Bentuk evaluasi kita seperti apa? Selain yang Siti Hajariani sebutkan tadi ya sudah cukup bagus ya. Yang lain lagi bisa jawab bagaimana bentuk evaluasi kita kalau untuk masalah demam ketika kita sudah melakukan prosedur seperti meminta pasien minum banyak, memberikan cairan infus, ataupun kolaborasi pemberian obat, ataupun memberikan kompres. Leni sudah menjawab belum ya? Oh sudah. Kamlia dan Aziza, bagaimana cara melakukan evaluasi dari rangkaian asuhan keperawatan tadi? Dari intervensi yang sudah diberikan, yang sudah saya sampaikan. Rahmianti, Aziza, Agnes, Kamlia bisa jawab saya? Saya, Nurse. Ya, silakan. Kita tulis data subjek, objektif, penilaian, dan rencana asuhannya. Jadi, subjeknya itu, data subjeknya, pasien mengatakan badannya panas. Terus data objektifnya itu suhu lebih dari normal. Oke. Penilaiannya itu adanya demam yang tinggi kayak kurangnya minum atau dia dehidrasi. Oke. Rencanaannya semua ikut intervensi yang ada, Mas. Oke. Kalau yang saya tanyakan tadi, misalnya Rahmianti sudah melakukan yang tadi, sudah kolaborasi pemberian paracetamol, sudah berikan cairan yang banyak, ya termasuk infus, sudah melakukan kompres. Bagaimana Rahmianti mau mengevaluasi dari asuhan keperawatan terkait masalah demam pada pasien tersebut? Bagaimana cara melakukan evaluasinya? Saya, Nurse. Ya, Herlina, Herunisa bisa, silakan.
Ya, Nars, baik. Jadikan tujuan evaluasi itu untuk melihat kemampuan klien dalam mencapai tujuan. Nah, kalau kita mau evaluasi, berarti misalkan pasiennya yang demam, kita bisa mengukur pencapaian tujuan klien dan membandingkan data yang terkumpul dengan tujuan dan mencapainya. Misalkan pada saat kita diagnosis pasiennya itu suhunya masih di atas normal. Kemudian saat dievaluasi setelah diberikan obat, minum air banyak, telah diinfus, kita evaluasi Nars, apakah hasil evaluasi kita itu mencapai, misalkan apakah suhunya turun atau pasiennya sudah membaik. Terima kasih Nars. Cara evaluasi bahwa suhunya sudah turun bagaimana? Dengan cara apa? Hairunisa atau Herlina mau jawab? Atau Harahmi? Saya Nars. Ya, silakan Hairunisa. Melalui pendokumentasian Nars, sebelum dan setelah tindakan dilakukan Nars, apakah ada perubahan setelah dilakukannya tindakan terhadap pasien Nars? Oke. Ada lagi yang lain? Selain dokumentasi, yang paling harus kita lakukan untuk mengetahui bahwa oh ya benar ini sudah turun atau saya Nars. Justru ya, nah kita dilakukan peninjauan secara berkala Nars. Peninjauan apa? Peninjauan secara berkala. Peninjauan suhu apa tubuhnya. Itu? Suhu tubuhnya, berarti ngukur suhu tubuh lagi kan? Iya, Nars. Oke, nah apa hazard yang mungkin ada pada saat mengukur suhu tubuh tadi? Ataupun melakukan evaluasi yang lain ya. Kita spesifikkan ke mengukur suhu tubuh. Siapa yang bisa jawab ini? Pada saat mengukur suhu tubuh, ya, Desi. Kalau menurut saya, Nurs, resiko hazard yang mungkin terjadi itu, kan kalau evaluasi otomatis kita melakukan dokumentasi. Jadi mungkin perawat setelah melakukan evaluasi lupa untuk melakukan pencatatan atau pendokumentasian, Nurs, sehingga informasi atau data itu tidak. Oke, ya, jadi itu salah satu hazard. Sebenarnya mengukur kembali, walaupun itu terlihat seperti pengkajian, itu juga adalah proses evaluasi kita ya dalam asuhan keperawatan. Jadi akan kembali lagi hazard yang ada pada saat mengukur suhu tubuh yang kita bahas pada saat pengkajian tadi, itu juga bisa beresiko pada proses evaluasi untuk asuhan keperawatan terkait demam. Jadi kalian kira-kira sudah punya bayangan ya resiko dan hazard yang dimaksud ya dalam setiap tahapan. Jadi materi yang berikutnya ini tinggal ini saja, tinggal penguatan saja. Oke, baik, bahwa perawat itu harus menyediakan lingkungan pelayanan kesehatan yang lebih aman, bukan hanya bagi karyawan pelayanan kesehatan tersebut ya, di rumah sakit, di puskesmas, atau di home care ya, di rumah dan seterusnya. Bukan juga hanya pada pasien untuk diberikan lingkungan yang aman ya, bukan juga cuma untuk keluarga, tapi juga yang paling penting ya untuk lingkungan yang aman itu adalah perawat itu sendiri. Dan untuk itu mengurangi bahaya pekerjaan bagi perawat sendiri itu harus dan sangat penting untuk kita perhatikan sejak sekarang ya, sejak kalian masih ada di bangku perkuliahan ini. Bahwa ketika kalian mempelajari skill-skill yang ada, skill mulai dari pengkajian hingga proses evaluasi, kalian sudah harus bisa alert ya, sudah harus bisa sadar ya, bahwa dalam setiap tahapan asuhan keperawatan itu ada resiko dan hazard yang mungkin timbul. Dan ini juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Bahwa memang dalam setiap rangkaian kehidupan kita, dalam setiap siklus kehidupan kita, mau jadi apapun kita, pasti kita akan menemukan resiko dan hazard itu. Dan bukan cuma untuk diri kita juga perlu melihat, memperhatikan kalau kita adalah perawat, memperhatikan karyawan yang ada di sekitar kita, kemudian pasien dan juga keluarganya yang mungkin juga bisa mendapatkan hazard dari apa bentuk pelayanan yang kita berikan tadi. Saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Ini
cuma penggolongan saja ya, untuk bisa kemudian kita mengidentifikasi, oh ini maksudnya hazard fisik, oh ini maksudnya hazard non fisik ya. Hazard fisik contohnya pengangkatan, tadi temennya ada yang singgung ya, dan itu bisa terjadi pada saat kita melakukan proses pengkajian ya. Kita ingin mengkaji bagaimana integritas kulitnya ya, mau tidak mau kalau dia obes ya, obesitas, kita terkadang harus membantu dia untuk memposisikan pada tempat. Misalnya kita mau mengukur berat badannya, kalau tidak ada tempat tidur yang bisa otomatis untuk kita ukur berat badannya, maka mau tidak mau kita harus mengukurnya dengan membantunya berpindah tempat dari tempat tidur ke tempat pengukuran berat badan itu sendiri. Dan ini masuk dalam poin pengkajian. Kalau implementasi misalnya, pada saat kita ingin mengimplementasikan salah satu tindakan menjaga integritas kulit, ya salah satunya untuk pasien misalnya yang koma atau pasien yang lebih banyak harus bed rest, harus beristirahat banyak di tempat tidur, itu kan beresiko untuk mengalami kerusakan integritas kulit kalau dalam waktu yang lama dia cuma dalam posisi berbaring yang tidak banyak bergerak ya. Jadi salah satu intervensi yang dilakukan itu untuk menjaga integritas kulit adalah miring kiri ataupun miring kanan supaya tidak terjadi luka ya, luka dekubitus dan sebagainya. Dan pada saat kita memiringkan pasien dari ke kanan, kemudian 2 jam lagi ke kiri, kalau dia adalah pasien yang cukup berat badannya cukup besar, itu juga akhirnya ada hazard fisik yang mungkin terjadi baik pada perawat maupun pada pasien itu sendiri. Ya, pada saat kita mendorong pasien, misalnya ternyata ada impulsnya, ya, dan impulsnya akhirnya berdarah lagi. Nah, pada saat proses itu kalau kita tidak memperhatikan hazard-hazard ini, kita tidak memastikan bahwa ketika kita memindahkan pasien, ini impulsnya bisa tertarik dan sejenisnya, maka akan terjadi hazard fisik itu. Jadi dengan kalian memahami bahwa banyak hazard yang ada di setiap proses atau di setiap tahapan asuhan keperawatan ini, menjadikan kalian harus sadar sejak awal bahwa sebelum melakukan apapun, kaji dulu lingkungan, pastikan semuanya aman dulu, baru kemudian kita lakukan setiap tahapan-tahapan itu, baik dari pengkajian sampai evaluasi. Kemudian apalagi bekerja dalam posisi yang canggung, tidak sesuai dengan mekanik tubuh, ya. Ini bisa terjadi pada saat kita mengkaji, merencanakan, kita melakukan implementasi, ataupun melakukan evaluasi. Yang berikutnya mengejan. Ini pada saat kita mengangkat atau memindahkan pasien itu kan biasanya berat badan pasien itu kita pindahkan ke badan kita, dan untuk menahan itu ya akhirnya kita secara refleks tubuh langsung mengejan untuk menjaga bahwa pasien ini tidak jatuh. Itu salah satu hazard fisik untuk beberapa orang yang punya masalah usus turun, itu cepat sekali prosesnya, ataupun mengalami ambeien misalnya, itu cepat sekali prosesnya terlihat kalau kita mengejan. Apalagi dan ini kalau dalam waktu yang lama selalu kita lakukan, ini juga bisa beresiko untuk perubahan yang tidak kita inginkan kepada tubuh kita sebagai seorang perawat. Kemudian waktu yang cukup lama untuk berdiri dan berjalan. Jadi perawat itu kalau misalnya memang diikuti proses shift-nya, itu sebenarnya tidak ada waktu untuk duduk, ya, hampir tidak ada waktu untuk duduk. Karena untuk melayani ADL-nya pasien tadi. Ya, dan untuk ini ya, menyadari hal ini, kita harus betul-betul sadar sejak sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari hal-hal yang seperti ini.
ya, atau melakukan prevensi dengan memanipulasi menggunakan alat atau apa yang bisa kemudian mencegah akibat dari waktu yang lama dalam berdiri ataupun berjalan. Penyakit yang paling sering muncul ya dari berdiri dan berjalan ini dalam waktu yang lama adalah varises ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya varicose vein. Itu bisa muncul ya pembuluh darah di paha kita atau bahkan di daerah-daerah yang memang muncul untuk venanya, dan itu bisa sakit dan bisa memiliki prognosis yang buruk juga. Dan untuk kejadian waktu yang cukup lama untuk berdiri ini sebagai hazard fisik, itu bisa terjadi pada proses pengkajian kita, pada proses perencanaan kita, pada proses implementasi kita, dan juga evaluasi. Jadi, dalam setiap tahapan ini, ya, betul-betul memang bisa memberikan hazard fisik, baik pada diri kita sebagai perawat maupun kepada pasien dan juga orang yang ada di sekitar kita. Kemudian apa? Kekerasan fisik. Ya, ini juga bisa terjadi. Yang kayak tadi misalnya kita enggak bagus caranya memberikan informasi, tidak jelas memberikan informasi kepada klien atau keluarganya yang kemudian akhirnya menimbulkan reaksi spontan dari mereka, entah dalam bentuk marah, kekerasan verbal, ataupun juga kekerasan fisik, karena tadi kurangnya informasi yang kita berikan. Ini bisa terjadi pada saat pengkajian, perencanaan, implementasi, maupun evaluasi. Ya, setelah yang fisik, kita bisa kita bahas lagi yang non-fisik. Di antaranya adalah penyakit menular, tadi sudah dibahas ya, alergi lateks, kemudian paparan radiasi, paparan bahan kimia, dan juga dermatitis akibat proses cuci tangan yang terlalu sering dan lama, ya. Oke, untuk yang ini mungkin kalian mau ada pertanyaan enggak? Yang penyakit menular, alergi lateks, radiasi, bahan kimia, kebersihan tangan, dermatitis akibat kebersihan tangan. Jelas semua enggak ini? Jelas, Nurse. Jelas ya, oke. Penyakit menular ini umumnya bisa terjadi pada saat pengkajian ataupun implementasi ya. Sebenarnya ini bisa juga pada saat evaluasi, yang sebagai contoh. Kalau kita mengukur suhu tubuh, tapi itu bagian dari implementasi, evaluasi juga bisa masuk sebagai rangkaian hazard non-fisik yang bisa didapatkan dalam tahapan asuhan keperawatan kita. Kalau alergi lateks ini kalian tahu enggak yang bagaimana itu? Jantiara, Berlian, Agnes, yang seperti apa itu? Kenapa bisa dapat alergi lateks? Seperti alergi bahan dari handscoon, Nurse. Bahan handscoon. Oke, ya, betul sekali. Ini siapa, Nur Maulida ya? Nur Maulida, oke. Jadi bahan-bahan seperti handscoon dan yang lain ya, yang kita gunakan atau yang pasien gunakan, ya, kateter itu kalau tidak salah lateks juga ya, kateter ini, kateter urin. Itu kalau orang yang alergi bisa mengakibatkan dermatitis tadi, yang kalau dia parah bisa menimbulkan atau memicu terjadinya anafilaksis. Ya, ini bisa terjadi pada saat pengkajian, pada saat implementasi dan evaluasi. Kalau paparan radiasi ini paham persis ya, X-ray ya. Kemudian pada saat kapan sih? Saya mau tanya, bagaimana sih paparan radiasi ini kemudian menjadi hazard non-fisik bagi perawat ataupun pasien ataupun orang yang ada di sekitarnya? Tugas Ambilan hasil labnya.
Ya, gimana Risma? Kayak petugas di bagian fototoraks, nurse kan selalu terpapar dengan sinar X, jadi bisa beresiko dan hazard nurse terkena penyakit dari paparan sinar X tersebut. Oke. Selanjutnya kalau paparan bahan kimia ini yang kalian pahami pada saat kapan? Pada saat di laboratorium, harus kayak pemeriksaan darah kan ada biasa bahan-bahan kimia yang mungkin tidak bisa masuk ke dalam tubuh, tapi karena kerja di situ jadi bisa. Kalau perawat sendiri, misalnya dia ada di ruang rawat kemoterapi, pada saat kapan dia kemudian bisa beresiko mendapat paparan bahan kimia, contohnya obat kemoterapi. Pada saat kapan itu yang paling riskan? Yang paling beresiko, kemudian dia terkena paparan, termasuk yang di sini yang disebutkan obat kemoterapi. Ya, obat kemoterapi ini kan keras ya. Pada saat kapan? Raziza? Iya, mungkin saat saat penyuntikannya nurse kan biasa perawat itu tersuntik nurse, tidak sengaja tersuntik. Ya, jadi pada saat pemberian obatnya langsung ya, ataupun pada saat menyiapkan obat kemoterapi itu bisa sekali untuk kemudian bisa terpapar dengan bahan kimia tadi. Kalau yang ini dermatitis akibat kebersihan tangan, kalian paham nggak ini? Paham, nurse. Paham, nurse. Paham ya, jadi karena terlalu sering ya, terlalu sering cuci tangan ya, terus dia tidak menggunakan bahan-bahan yang bisa menghindarkan dia dari dermatitis ya. Jadi secara umum bahwa mematuhi protokol kebersihan tangan dengan mencuci tangan itu kan harus kita lakukan ya untuk mencegah penyakit berjangkit. Tapi kalau terlalu sering ya, akhirnya juga menjadi hazard tersendiri bagi yang mencuci tangan tadi. Ini bisa dipahami ya. Bukan berarti kemudian kita tidak mencuci tangan lagi, kita tetap mencuci tangan, tapi kita harus melakukan tindakan yang mencegah terjadinya dermatitis tadi. Tuh, mungkin kita pakai moisturizer kah, ya, atau bahan-bahan lain yang kemudian mencegah terjadinya dermatitis. Setiap kali kita selesai membersihkan tangan. Oke, kita lanjut. Ini hazard mental, tadi ada yang singgung ya, bekerja di tempat yang terlalu cepat, ya, serba cepat, jadi bisa menjadi tekanan mental kita sendiri, stres tersendiri, ataupun kita shift sampai 12 jam, ya, ataupun berada di merawat pasien-pasien terminal, ya, yang cukup lumayan memberikan tekanan mental tersendiri yang berbeda dengan kalau kita berada di puskesmas ya yang ringan-ringan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya nurse. Ya, silakan. Eva. Kan tadi nurse ada yang hazard karena alergi lateks. Ya. Nah, bagaimana cara ketahui nurse kalau kita sebenarnya alergi terhadap bahan lateks tersebut? Ketika kita menggunakan bahan tersebut biasanya mengalami dermatitis. Itu hal yang paling nyata ya yang bisa kita ketahui. Sebenarnya ada tes alergi, cuma tes alergi itu sendiri kalau untuk anak di bawah 3 tahun tidak dianjurkan, dan juga sebenarnya untuk mengetes alergi, kalau saya tanya dokter ya, bagaimana sih dok untuk tahu kalau kita alergi ini, alergi itu, ya, mau ngetes juga, mereka bilang
banyak sekali rangkaiannya dan belum tentu bahan yang diberikan itu akan memberikan efek. Jadi kalau mereka, beberapa dokter yang saya tanya, tinggal menyebutkan saja memang dari paparan itu saja yang kemudian bisa membuktikan bahwa kita mengalami alergi terhadap bahan tersebut. Seperti itu, Eva. Jadi bahkan memang dalam tes alergi pun seperti itu, dipaparkan dengan bahan-bahan yang mungkin yang secara umum menjadi bahan-bahan yang merupakan alergan, termasuk alergan. Seperti itu. Jadi kalau mau tahu kita alergi latex, ya memang cara yang paling singkat ya dan yang paling mungkin kalau tidak mau tes alergi adalah dengan itu tadi, memaparkan diri terhadap latex itu sendiri. Demikian Eva, bisa dipahami? Bisa, terima kasih Nurse. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Nurse. Ya, silakan Wahdania. Itu Nurse, kenapa bisa shift bergilir dan shift 12 jam bisa menyebabkan hazard mental? Oke, kalau Wahdania belajar selama 12 jam tidak beristirahat, kira-kira gimana rasanya? Capek, Nurse. Capek, ya. Lama-kelamaan, kalau seperti itu berulang, ya, kebebasan kita terhalangi, ya. Yang biasanya kita bisa leyeh-leyeh, tapi ini kita harus shift, kita menjaga pasien. Nah, itu terus tidak ada istirahat, ya. Itu bisa, kalau bertumpuk, tidak ada pelepasan stres, itu bisa menjadi hazard mental. Bisa dipahami ya, Wahdania? Bisa, Nurse. Jadi, Nurse, bagaimana mengurangi risiko ini, hazard mental, kalau memang aturannya itu shift 12 jam, aturan dari rumah? Iya. Yang idealnya sih kalau pengambil kebijakan harus tahu ini bisa berisiko menjadi hazard mental sehingga dia harus ubah shiftnya seperti apa. Tapi kalau memang kondisinya terpaksa seperti kita misalnya kondisi terpaksa misalnya kita harus merawat ya keluarga kita ya dan itu terus-terusan, kita harus tahu bahwa dengan durasi sekian ya, dengan durasi kita menjaga orang selama 12 jam, tidak putus-putus, tidak ada istirahat, itu bisa beresiko mengalami hazard mental. Maka kita harus tahu bagaimana cara untuk rilis stresnya, mengurangi stres-stres yang kita dapatkan selama menjaga atau melakukan shift itu. Jadi cara yang paling mencegah ya dengan cara tahu bagaimana caranya untuk melepaskan stres atau tekanan yang bisa muncul dalam kegiatan yang kita lakukan selama durasi 12 jam. Makanya mungkin kalau kalian bisa peka ya dalam pengkajian keperawatan itu ada item yang menanyakan bagaimana rekreasi bagaimana rekreasi yang dilakukan oleh pasien selama ini. Itu salah satu untuk mengukur ya tindakan preventif untuk mencegah terjadinya hazard mental dalam kehidupannya si pasien itu. Kita juga harus sering-sering berkaca ya dalam sekian aktivitas kita sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen harus mengukur diri, selama ini saya sudah cukup istirahat tidak, saya sudah cukup berekreasi untuk meriliskan, mengurangi tekanan-tekanan mental itu atau tidak, seperti itu. Bisa dipahami Wahdania? Ya, Nurse, bisa, Nurse. Terima kasih, Nurse. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Cukup? Ayulsa, Dodi, Ardia, Melianti, Erika, Hilwa. Ada pertanyaan enggak? Saya, Nurse. Ya, silakan. Ini Nurse untuk hazard mental karena merawat pasien terminal. Ya. Kenapa Nurse berbeda sama merawat pasien yang lain? Kenapa dikhususkan pasien terminal ini bisa menyebabkan hazard mental?
Oke, kalau kanker tadi sudah jelas ya, kimia ya, bahan-bahan kimia. Jadi di situ kalau kita merawat orang dengan bahan kimia yang kita beresiko untuk mendapatkan hazard itu, kira-kira perasaan anak kita bagaimana? Kita tahu banyak hazard di situ ya, tapi kita harus bekerja di situ. Kira-kira apa yang dirasakan? Ada rasa sedikit takutan kan ya? Ada sedikit tekanan yang berbeda dengan kalau kita bertugas di puskesmas yang tidak terlalu banyak tuntutan atau tidak terlalu banyak alat-alat di tubuh pasien yang terpasang seperti itu. Bisa dipahami dan kita? Iya, Nurse. Nanti mungkin kalian akan entah ini di early exposure atau nanti di profesi kalian akan merasakan ya. Atau mungkin pernah merasakan kalau masuk di ICU itu betapa tegangnya kita berada di situ ya, dibandingkan dengan dirawat inap, apalagi dibandingkan dengan di puskesmas. Yang kalau bergerak sedikit pasiennya, nanti tertindih kabelnya, ya, nanti tercabut infusnya, ya, nanti ini, nanti itu, jadi nanti ventilatornya tidak bekerja dengan baik, nanti ada penyumbatan di alat-alat bantu pernafasannya karena adanya lendir dan dahak yang tidak bisa dikeluarkan sendiri oleh pasiennya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti itu yang bisa menimbulkan hazard mental, ya. Tapi perlu kalian ketahui, respon orang-orang satu dengan yang lainnya akan berbeda ya terhadap hazard-hazard ini. Ya, sama halnya dengan alergi lateks itu, tidak semua orang alergi terhadap lateks. Ataupun mungkin dia ada bakat alergi lateksnya, tapi daya tahan tubuhnya bagus, ya. Atau mungkin dia memang bekerja di ruangan seperti ICU yang pasiennya terminal, tapi coping stresnya bagus, ya. Jadi cara dia untuk keluar dari semua tekanan mental dalam kehidupannya itu bisa menjadi cara untuk dia terhindar dari hazard-hazard yang ada. Jadi seperti itu yang bisa kita jadikan pertimbangan ya. Dan tentu saja tidak membuat kalian jadi takut menjadi seorang perawat, ya. Dimanapun sebenarnya, ya, menjadi apapun kita pasti ada yang namanya resiko dan hazard itu. Cuma bentuknya saja yang beda. Di sini kalian betul-betul dipaparkan karena kan kalian harus kenali ketika kalian jadi perawat, hazard apa atau bahaya apa yang mungkin akan kalian dapatkan ketika menjadi perawat. Mungkin kalau kita pergi ke profesi yang lain, misalnya profesi apa yang ini, engineer misalnya, ya, yang sipil, yang bangunan-bangunan besar itu, ya, atau engineer bagian listrik yang harus berhadapan dengan arus listrik, ya, itu dengan tegangan yang sekian, yang sekali dikontak kita bisa langsung dada-dada dengan kehidupan yang sekarang kan. Jadi itulah ya yang harus kita ketahui kalau kita memutuskan untuk menjadi seorang perawat atau menjadi profesi apapun. Jadi di profesi manapun juga idealnya memang mereka diperkenalkan dengan keselamatan kerja itu. Dan terkhusus kepada kita sebagai seorang perawat, ya, selain hazard terhadap kita juga harus mempertimbangkan hazard-hazard yang mungkin terjadi pada pasien, ya, dan pada karyawan yang ada di sekitar kita, dan juga pada keluarga yang berada di sekitar pasien. Karena kita tentu mau bahwa orang yang berada di sekeliling kita itu tidak mendapatkan bahaya juga, baik itu akibat dari kita atau sebaliknya. Oke, demikian
Ada lagi yang ingin didiskusikan? Cukup ya? Cukup, Nurse. Oke, baik. Kalau misalnya nanti setelah ini kan masih ada waktu sekitar 7 menit. 17 menit ya. Yang belum komentar, saya minta untuk menuliskan resume dari kuliah kita hari ini. Saya bacakan ya yang sudah berkomentar. Nakita, Abiram, Andi Nuriski, Desi, Krisnayanti, Eva, Risma, Nur Maulida, Yulianti, Nur Aziza, Khairun Nisa, Muhammad Ikhwan, Leni, Reski Novaliza, Elwinda, Nova Arya, Siti Hajriani, Rahmiyanti, Herlina, dan Nur Aziza. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi masih ada sekitar 30-an lebih ya? Kalian berapa sih? Berapa orang? 53 Nars. 53, berarti masih ada 33 orang yang perlu membuat resume ya hasil perkuliahan hari ini. Nanti posting di sekolah di menu tugas bisa jangan bentuk file. Kalau file kan nanti kalian harus buka lagi Word dan seterusnya. Kalau ini dalam bentuk teks saja ya. Jadi ada menu tugas di situ dan tulis saja di teksnya apa refleksinya kalian atau apa resume yang bisa kalian dapatkan setelah perkuliahan ini. Yang sudah berkomentar, enggak usah. Hari ini tanggal 10 ya, bulan 9, 2020. Oke, cukup. Ya, kalau ada pertanyaan lagi, tiba-tiba ada setelah kita berakhir perkuliahan, silakan tanya saya di grup. Akhiri, semoga semuanya bisa paham dengan materi hari ini dan nanti bisa bermanfaat ketika menjadi perawat. Ya, juga bisa bermanfaat bagi kehidupannya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Nars. Banyak Terima kasih Nars. Eva sempat screenshot nggak? Belum Nars. Oh, coba Eva screenshot. Ada beberapa, nanti juga saya lupa tadi sampaikan ya. Nah, jadi nanti tolong yang lain pada belum keluar kan? Jadi walaupun mungkin nanti saya minta tetap presensinya dengan komentar di sekolah atau mengirimkan tugasnya, tapi saya tetap berharap ada screenshotnya ya Eva ya. Screenshot mungkin dulu baru saya end meeting.